Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak perlu diragukan lagi. Tempat ini insyaallah tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang pertama-tama sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita bersama Al-Habib Abdullah ibn Al-Habib Ali bin Saleh Al-Attas, matta'anallahu bituli hayatih. Kita doakan guru kita agar selalu diberikan kesehatan yang sempurna, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para asatidz, guru-guru, orang tua yang hadir di sini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap beliau-beliau. Begitu pula para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gal Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Beliau mengatakan lakum busyral ijabati wal qabuli, untuk kalian kabar gembira tentang diijabah doa-doa kalian, tentang digobul hajat-hajat kalian, minal maula, dari Allah Subhanahu wa taala, biwasitatir rasuli, dengan wasilahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu cara untuk doa-doa kita, hajat-hajat kita digabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini yang punya hajat, yang punya niat baik digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula beliau mengatakan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan masyi kama majma'al maulid yujallil kurub, la waqtu taubatik yal asi idza batatuh, la jam'un la syakka fihi taghfiru jami'al dzunub. Beliau mengatakan masyi kama majma'al maulid, tidak ada duanya lagi perkumpulan yang paling istimewa adalah perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za waktu taubatik yal asi idza batatuh, ini adalah waktu yang paling tepat atas orang-orang yang selalu maksiat kalau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini acara Maulid waktu yang tepat kalau kita ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Za jam'un la syakka fihi taghfiru jami'adz dzunub. Ini perkumpulan tidak ada keraguan lagi. Ini perkumpulan yang selalu digugurkan dosa-dosa kita, dihancur leburkan dosa-dosa kita. Jadi insya Allah kita bangun dari sini, pulang ke rumah dengan keadaan tidak memiliki dosa. Amin ya rabbal alamin. Jadi ayo kita ikutin bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kebaikan.
kita harus patuh, kita harus nurut, ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki suri tauladan yang baik, kita harus ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, qalallahu ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk kalian di dalam jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik yang patut diikuti, yang patut kita laksanakan semua perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada para umatnya, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan untuk kalian semua dosa-dosa kalian. Mau ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gerakannya, dari ucapannya. Ayo kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersikap akhlak yang sangat mulia. Nabi sikapnya sangatlah bagus. Tidak ada kejelekan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai lalat pun tidak akan menyentuh tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita patut mengikuti jejak sosok yang satu ini. Kalau mau ngefanslah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kalau ngefans sama yang anak band, sama pemain bola, ya, yang nggak memberikan manfaat buat kita. Tapi kalau kita ngefans sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Ayo ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengajarkan kita semua agar selalu berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Dikatakan di Maulid Ad-Dibai, beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak adalah Al-Qur'an. Apa maknanya akhlak Al-Qur'an? Semua yang ada di dalam Al-Qur'an, perintah-perintahnya Allah, larangan-larangan Allah, itu pasti dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilaksanakan dengan bagus. Larangannya dijauhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah mencaci maki orang. Neng, gua karungin. Dengerin sini orang lagi ngomong juga. Jangan ngobrol ya. Dengerin sini nih. Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak Al-Qur'an. Begitu bagus yang ada di dalam kandungan Al-Qur'an. Nabi selalu menjalankan perintahnya Allah. Nabi menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Nabi melaksanakan sholat 5 waktu. Ayo sholat 5 waktu kita jangan pernah kita tinggal. Kalau kita benar-benar mau ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu puasa di bulan Ramadan. Yang wajib-wajib bayar zakat. Nabi selalu menuntut ilmu. Nabi menuntut ilmu. Nabi belajar. Siapa gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril alaihi salam. Awal turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala tentang pelajaran, tentang pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat yang pertama kali turun? Apa ayat yang pertama kali turun? Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa di situ dikatakan Iqra? Ma'ana biqari. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bisa baca. Kedua kali turun lagi, Iqra, bacalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra, belajar lagi Nabi Muhammad SAW untuk belajar membaca. Bukan berarti Nabi nggak bisa baca. Ya, Nabi di situ mengajarkan kita untuk taklim, untuk belajar. Berarti Nabi Muhammad SAW pun belajar. Seorang Nabi pun belajar. Kita pun kalau sebagai umatnya harus belajar, taklim, nuntut ilmu. Setelah 3 kali Iqra, langsung bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah mengajarkan seseorang yang tadinya tidak mengetahui agar jadi mengetahui. Berarti maknanya apa? Harus ada pelajaran, harus ada nuntut ilmu. Ayo, yang belum pernah datang majelis taklim, ya, kita datang ke majelis taklim. Jangan kadang-kadang kalau maulid, masya Allah yang hadir, masya Allah banyak, ya. Tapi kadang-kadang majelis taklim malas. Ini jangan-jangan ngarah ke bulinya hari ini. Datang rame, bawa plastik, Bu, bawa plastik ya, Bu? Enggak ya, insya Allah enggak ya. Ada tuh orang sana tuh, ibu-ibu sana, no, kalau hadir maulid bawa plastik. Masya Allah, nggak ada insya Allah ya. Ibu-ibu sono pindahan sini romannya, nggak insya Allah ya. Jadi kadang-kadang orang datang maulid ada tujuannya, ya, ada tujuannya. Kalau kita benar-benar tujuan dari rumah hadir maulid Nabi Muhammad SAW, kita hadir dengan niat yang bagus, dengan niat yang baik. Yang tadi saya bilang, kalau punya niat, punya hajat yang bagus, maka insya Allah hajat dan niat tersebut digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hajat, ya, tanamkan baik-baik di rumah. Ya Allah, berkat hadir maulid, ijabahlah doa aku. Begitu. Jadi insya Allah hajat kita, doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia yang paling penting. Kenapa saya bilang di zaman sekarang harus penting menuntut ilmu, penting belajar. Karena banyak orang-orang yang tidak mengenal ilmu. Sholat, main sholat aja, nggak tahu cara tata cara sholat yang baik dan benar, dia nggak tahu. Rukun-rukunnya dia nggak tahu. Syarat-syaratnya sholat dia nggak tahu. Orang sholat, wudunya nggak bisa wudu, nggak sah sholatnya. Wudu ada pelajarannya, belajar ilmu wudu. Berapa hal yang membatalkan wudhu, biar tahu berapa hal yang membatalkan wudhu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar giat, biar gemar menuntut ilmu. Di mana majelis taklimnya? Dengan catatan ustadznya yang benar, gurunya yang benar, yang mengajak takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengajarkan benar-benar mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu yang kita ikutin. Ahlus sunnah wal jamaah. Jangan melenceng dari ajaran-ajaran yang lain. Karena ajaran yang benar adalah yang paling apik, yang paling bagus. Saya punya guru mengatakan mazhab Imam Syafi'i. Akidah adalah akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan berarti yang lain buruk, bukan. Tapi yang paling apik, yang paling bagus, yang paling hati-hati adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ayo kita belajar mengetahui daripada ilmu-ilmu yang diajarkan. Ya, jangan lempangan nuntut ilmu ada aja amprokan sama urusan dunia. Kadang-kadang nggak berangkat ke majelis taklim gara-gara urusan dunia. Berapa banyak coba orang udah ada hadir mingguan majelis taklim setiap hari Minggu masalan. Udah pengen hari Minggu
ada aja yang ngajak jalan. Udah pengen ngaji, ada aja yang bikin syaitan datang yang tidak buat ngaji, akhirnya batal ngajinya. Coba berapa banyak orang-orang sudah rapi pakai koko, pakai sarung, ya, tapi kadang-kadang dia itu gagal niatnya untuk menuntut ilmu, akhirnya dia nggak ngaji. Sebenarnya urusan dunia harus kita belakangkan, urusan akhirat harus kita dahulukan. Kalau kita merasa belum punya ilmu, kita nuntut ilmu, kita belajar, ya. Kalau kita sudah bisa, alhamdulillah, didampingi, ya, didampingi. Urusan kedua tersebut harus kita takdimul aham minal muhim, dahulukan yang paling penting daripada yang penting. Bu, ini ibu-ibu sini ngaji gak pada nih? Ada pengajiannya? Alhamdulillah. Bapak-bapaknya pada anak mudanya ngaji? Ada pengajian sini? Alhamdulillah. Gitu. Ngaji nuntut ilmu, ya. Jangan yang lain-lain jago. Kadang-kadang nih perempuan-perempuan mobil khusus nih, kalau main TikTok aja jago. Dia pada main TikTok gak? Enggak, insya Allah. Awas ya. Instagram main. Ya Allah. Kadang-kadang saya suka sedih ngeliat perempuan yang taruh mukanya di Instagram. Ya, dilihat sama orang-orang, dilihat sama laki-laki yang lain. Jangan dong. Ya, kalau perempuan yang soleh.